Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purok Mubarok dari TBM Gardu Literasi Pagaran, Desa Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Cianjur. Apa kabar teman-teman TBM dan adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi dan rasul yang wajib kita imani dari 25 nabi. Nabi Nuh juga merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihi salam. Oh iya, teman-teman tahu nggak bahwa Nabi Nuh itu termasuk Rasulul Azmi loh? Apa itu Rasulul Azmi? Rasulul Azmi adalah rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam melakukan dakwahnya. Mau tahu tidak ceritanya bagaimana? Kita ceritakan ya. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menyembah berhala. Kaum tersebut menyembah berhala, seakan berhala tersebut memberikan memberikan penghidupan ya, memberikan kemuliaan untuk mereka. Padahal tidak. Berkah dan mulia itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena batu ya. Jadi mereka sangat keras kepala sekali menyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 500 tahun dan usianya mencapai 950 tahun. Kaum Nabi Nuh setiap hari didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi mereka tetap keras kepala dan tidak mau menyembah Allah. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah supaya mereka diberi hidayah, akan tetapi mereka tetap saja membangkang. Lalu Allah akan mengirimkan banjir yang besar dan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera agar Nabi Nuh dan kaumnya selamat. Suatu ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya menebang pohon-pohon di hutan untuk dijadikan bahtera yang besar. Lalu setelah itu para pengikutnya mulai membuat di atas gunung membuat bahtera yang besar tersebut. Akan tetapi kaum yang keras kepala itu malah menghina, bahkan mengotori bahtera Nabi Nuh dengan kotorannya. Lalu tidak terjadi. Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya agar segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh menceritakan akan terjadi banjir besar. Nabi Nuh malah ditertawakan dan dicemooh, seakan mereka tidak percaya akan terjadi banjir besar tersebut. Lalu setelah itu Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat bahtera yang besar sekali di atas gunung. Mereka malah mencemooh lagi dan menertawakan, membuat kapal di atas gunung. Nah, mereka malah menertawakan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dan para pengikutnya terus saja membuat kapal tersebut sampai dengan selesai. Tak lama setelah itu, lalu Nabi Nuh membawa benih-benih tumbuhan dan hewan secara sepasang-sepasang ke atas bahtera tersebut dan para pengikutnya yang kurang dari 100. Lalu hujan pun terjadi, hujan yang besar. Lalu air meluap dari laut, dari danau. Air meluap, lalu tenggelamlah seluruh kaumnya. Kan putra sulung Nabi Nuh tetap tidak mau beriman walaupun air sudah tinggi, nampak tinggi. Dia hanya mau naik ke atas gunung yang paling tinggi, padahal gunung tersebut juga akan tenggelam. Dan itu menjadi pertanda bahwa hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Hidayah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kalaupun orang lain belum mengikutinya, kita doakan saja semoga mau ke jalan yang benar. Gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yaitu keteladanan Nabi Nuh yang terus bersabar terhadap ujian yang besar, terhadap kaumnya yang senantiasa membangkang, tak kenal lelah menyampaikan kebenaran dan mengajak para kaumnya, walaupun mungkin tidak semua orang mau mengikutinya, tapi
keteguhan hati Nabi Nuh perlu kita teladani. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran ya. Kita semua masih belajar di sini. Begitulah kisah Nabi Nuh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya dalam tahap belajar ya. Mungkin cerita lebih lengkapnya kalian bisa baca buku lagi atau mencari referensi lain. Saya hanya menceritakan secara singkat saja. Tetap semangat puas saja sampai meraih kemenangan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.